بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب ولا يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا رب ولا يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الكتاب السيد أحمد الحاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah musholah hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam sekaligus nasihat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim ini, di musholah ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim duduknya kita di tempat yang mulia tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kita mencari ridho Allah yakni duduk di majlis taklim. Gak mungkin Allah ridho kalau banyak orang yang duduk di pos taklim. Ya. Ridhonya Allah tentunya ada di majlis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalika fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan dan keburukan, kemudian Allah jelaskan hal itu di dalam kitabnya. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun amal keburukan yang kita lakukan, semuanya ada nilai pahala dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memiliki niat dan tekad yang kuat untuk senantiasa berniat melakukan amal kebaikan. Karena kata Rasulullah, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan." Orang yang memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah keinginan untuk melakukan satu kebaikan, namun belum bisa melakukan kebaikan itu, Allah catat satu kebaikan untuknya. Malam minggu ini kita bisa hadir di majelis taklim. Kita niatin lagi Pak, minggu depan kita hadir di majelis taklim. Sekarang kita bisa ngaji, besok kita niatkan lagi untuk bisa ngaji. Kalau kita besok ada halangan untuk ngaji, apakah faktor fisik kita, apakah faktor cuaca,
apakah faktor kesibukan kita masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati difin ila an'afin kasirah. Orang yang punya cita-cita, punya keinginan berbuat baik, lalu dia amalkan perbuatan tersebut, maka Allah catat kebaikannya sebanyak 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Masya Allah. Sekarang kita ngaji, minggu depan kita niat hadir lagi di tempat pengajian kita, maka pahalanya bukan 1 tapi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ada orang yang bercita-cita melakukan keburukan tapi dia belum sempat mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat pula 1 kebaikan. Ada orang warawiri di musola Al-Hidayah, melihat itu kotak amal kayaknya penuh. Nah, target gua nih malam nih. Dia punya niat untuk keburukan, kejahatan, tapi pas dia mau masuk lagi, mau ngambil itu kotak amal, dia belum sempat ngelakuin. Ya, apakah ada orang ataukah dia sudah sadar diri, maka tetap mendapatkan 1 kebaikan. Masya Allah. Ini umat Nabi luar biasa, Pak. Kita menjadi umat Rasulullah harus bangga. Kita bersyukur. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya berlipat ganda. Cuman memang pahala sama dosa enggak cash Allah berikan kita ketika hidup di dunia. Kalau ngaji pahalanya besar, Allah bayar cash langsung kepada kita. Ini musola Al-Hidayah ketemu waktu itu, Pak. Ya, penuh. Kenapa? Orang mau ngaji semua, mau ibadah semua. Begitu sebaliknya. Keburukan yang kita lakukan kalau dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hina buat kita. Ada orang habis berbuat zina, kepalanya benjol, wah ini orang habis zina nih tadi nih. Ada orang habis mencuri, tangannya pada bengkak, wah berarti ini orang habis mencuri. Tapi Allah tidak hinakan kita sebagai manusia. Pahala dan dosa Allah nanti berikan ketika berada di akhirat. Bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah seperti ini, potensi besar sekali umat Islam mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Kita cuma niat doang nih, tapi nggak bisa untuk melakukan ada 1 balasannya. Kita niat untuk berbuat baik, lalu kita lakukan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka kita hidup ini perlu ada sebuah niat, Pak. Niat untuk apa? Niat untuk berbuat kebaikan. Tak malam kita tidur, ya, kita niat aja nih. Ntar kalau saya bangun niat untuk sholat tahajud. Ternyata orang ada Piala Dunia, ya, boro-boro tahajud subuh itu 7 misalnya. Ya, tapi itu udah niat tadi di malam hari, dapat 1 pahala. Niat ntar malam mau bangun, dia bangun memang jam 3, dia sholat tahajud, balasannya berlipat ganda. Masya Allah. Cuman tadi saya katakan, sayangnya dosa itu enggak dibayar cash sama Allah, ntar berada di mana? Di surga. Maka saya sering katakan, kita jangan tertipu, kita jangan terpedaya ketika ada orang muslim sholat kagak, ya, ngaji kagak, boro-boro puasa, kok hidupnya enak, maju. Itu Allah bayar cash di dunia. Nanti kata di akhirat tuh, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatkan sebuah siksa dan neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik kita susah di dunia tetapi akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat, dibandingkan kita di sini diberikan oleh Allah semua fasilitas, kekayaan, kesehatan, bahkan nggak pernah sakit misalnya kita. Hati-hati, Pak. Kita diberikan sakit oleh Allah, bersyukur juga. Bersyukur. Allah masih sayang sama kita. Ya, Fir'aun itu kagak pernah sakit. Dari orang sampai dia mau mati dia pernah sakit. Apa yang terjadi? Menjadi Tuhan, Anna Rabbukumul A'la. Gara-gara sombong diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sakit, mengaku dirinya menjadi Tuhan.
Maka kita sebagai manusia diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima. Itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Ada orang bercita-cita melakukan perbuatan buruk, lalu dia ngamal itu, maka dosanya cuma satu, Pak. Wah, ini kotak amal musola hidayah udah banyak nih. Ntar malam jadi target nih. Ya ambil tuh kotak amal, udah melakukannya, dosanya cuma satu. Kalau tadi dia niat melakukan perbuatan jahat tapi nggak dilakukan, justru dapat satu pahala. Jadi luar biasa kita diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang sangat luar biasa. Maka umat-umat yang lain itu pada iri kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Nabi pasti masuk surga, Pak, kecuali buat orang yang nggak mau. Siapa ya Rasul orang yang nggak mau? Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau melakukan perintah Allah maka dia masuk surga. Orang yang maksiat kepada Allah dia masuk neraka. Tapi semua umat Islam selama di Islam insya Allah masuk surga, Pak. Ya, sama halnya kita punya pakaian yang bersih, pakaian yang tidak ada najisnya bisa masuk ke lemari. Kalau pakaian kotor masuk ke mana kira-kira? Boleh nggak masuk ke lemari? Gimana dengan bini kita? Bang, beneran aja baju kotor taruh di mana? Di lemari. Diambil dulu baju kotor. Cuci dulu, dicuci dulu, dikebek dulu. Habis sudah dicuci diapain? Dijemur. Ya, dijemur dulu. Habis sudah dijemur diapain? Gosok dulu, dilipat kanan, lipat kiri. Udah rapi, udah bersih, udah suci, baru masuk. Umat Islam dosa mulu, nggak pernah, Pak. Nggak pernah berbuat baik, jahat mulu dalam niatnya, nggak pernah ada satu kelintasan berbuat kebaikan. Maka bisa jadi masuk surga, tapi tadi mampir dulu kemana? Neraka. Ya apa? Disetrika dulu, ya. Dijemur dulu. Nauzubillah min zalik. Kita jangan sampai kita berharap masuk ke surga bil ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu mampir ke neraka, emang enak neraka. Ya, kita kesundut rokok aja melendung pada, apalagi kita kena api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka kita berharap segala apapun ini udah jelas Nabi katakan. Nabi sudah memberikan lisensi, Nabi sudah menjamin umatnya masuk surga dengan catatan kalau dia mau melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di antaranya kita niat dalam hal apapun, niat kebaikan. Insya Allah kalau kita niat walaupun belum melakukannya, maka akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat dulu, Pak. Niat dulu dan beribadah. Besok saya mau sholat subuh berjamaah, niat aja dulu. Ya, tadi kesiangan sih masalah belakangan. Ya, besok saya niat mau mencari nafkah buat keluarga. Yang penting niat dulu. Kalau udah niat, insya Allah pun itu dapat pahala. Kita mau niat apa lagi? Ibadah haji, ibadah umrah, niat aja dulu. Mau kapan kan nanti kita berangkatnya? Yang penting sudah niat karena Allah. Jangan sampai kita meninggal, kita wafat, nggak ada sama sekali niat kebaikan yang ingin kita lakukan. Itu orang itu rugi. Kita setidaknya ada niat walaupun belum mampu untuk melakukan. Para hadirin yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu hadis mengenai anjuran kita untuk senantiasa melakukan perbuatan baik. Walaupun perbuatan baik tidak semua dibalas dengan kebaikan. Kita baik dengan orang, kadang-kadang ada aja balasannya enggak baik. Kita dikata akhlak, kita dikata bela. Tapi yang jelas kita punya i'tiqad, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, ada pertanyaan tentang niat kita berbuat baik? Maaf, Ustaz. Ya. Umpama niat untuk berpoligami. Wah, iya. Kan Ustaz. Ya kan kita juga sudah katanya sudah dapat ganjarannya ya. Terus ini lain itu gimana tuh? Akan ini. Poligami itu bukan sunnah ya, Pak. Jangan kami hitamkan sunnah poligami lalu kita niatkan seperti itu. Niat kita menikah itu sunnah. Jadi kalau kita nikah
hanya satu, baru satu, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau udah 2, 3 itu bukan sunnah. Kadang-kadang orang kami hitamkan poligami, saya mau sunnah. Ya, sunnah kayak gitu jadi dikejar, sunnah yang lain aja. Soalnya oh berantem mulu. Niat seperti itu apa dapat? Apa? Aku juga Ustaz. Niatnya kita untuk ibadah. Rasulullah poligami enggak kayak kita, Pak. Nabi itu poligami usia berapa? 50 tahun. 50 tahun. Nah kalau Nabi mau karena hawa nafsu, dorongan dari diri sendiri, 30 tahun juga Nabi mau apa? Mau poligami. Dan juga istri Nabi bukan dari golongan apa? Bukan dari golongan gadis, kebanyakan janda. Walaupun Nabi pernah nikah dengan Siti Aisyah dalam kondisi masih gadis. Kita mau poligami kayak gitu, nyari yang tua, ya, nyari yang janda, nyari yang anaknya banyak. Biar apa? Bisa berbuat baik. Kira-kira ini dan bisa berbuatnya juga. Ya. Yang saya nanyakan itu dari niatnya itu apakah dapat ganjaran seperti yang tadi atau enggak? Kan kita niat tapi tidak kita. Karena itu bukan ibadah yang disunahkan. Poligami bukan ibadah yang disunahkan, gak usah diniatin. Oh gitu. Iya. Berarti dikecualikan itu Pak. Iya. Jadi ibadah yang perlu diniatin yang memang sifatnya sunnah ataupun wajib. Contoh besok nih mau korban, ya dari sekarang saya niat nih besok kalau ada rezeki pengen korban, niatin, jangan tiap tahun korban perasaan dulu. Artinya apa? Ada niat untuk berbuat baik karena korban hukumnya tadi sunnah. Apalagi besok misalnya saya mau taraweh, saya mau baca Quran nih di bulan Ramadan. Dulu misalnya tahun 2021 misalnya nggak bisa menghatamkan Quran, besok saya niat, itu tuh baru. Karena ada nilai ibadah baca Quran. Kalau poligami bukan sunnah, tapi mubah. Mubah apa? Contohnya makan. Besok pagi-pagi semua makan, ada nasi uduk, ya ada lontong. Itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena yang kita niatin hukumnya mubah. Yang mendapatkan pahala apabila yang kita niatin nilainya ibadah. Poligami dengan makan, minum itu sama. Besok saya lihat pokoknya saya pagi-pagi harus mandi. Ya, mandi hukumnya apa? Mubah. Kalau mubah ya biasa aja. Nah ini yang dianjurkan niat dengan melakukan perbuatan kebaikan yang sifatnya sunnah ataupun wajib. Besok saya niat mau mencari nafkah buat istri saya, gak apa-apa itu niat. Kita belum capek nih, istri misalnya minta emas, ya di rumah misalnya puyeng mulu palanya, dibawa ke puskesmas berapa? Nggak sembuh. Dibawa ke toko emas, sehat. Besok dia niat nih, wah ini udah dikasih obat apa ya, nggak sembuh-sembuh nih. Niat besok, ternyata nggak dapat. Mohon maaf nggak dapat misalnya untuk beli itu, tapi dapat pahala. Kenapa? Memberikan nafkah hukumnya wajib. Bisa aku bilang gimana saya? Gitu ya, ya. Mudah-mudahan niatnya itu dikecualikan dari. Ada beberapa pengecualian yang dikecelin bini. Nah itu kan yang dibahas masalah niatnya Iya. itu. Tapi menyakitkan orang juga. Nah, Iya. Jakarin dulu. Udah. ya mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas ya kita bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Yang paling utama adalah dalam kita melakukan kebaikan walaupun kita belum mampu, maka yang pertama kita pasang niat dan tekad dulu. Kalau niat dan tekad sudah kita lakukan, insya Allah itu pun akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.